Selamat datang sahabat Bayang Kehidupan. Kali ini kita akan memulai perjalanan yang penuh warna dan mendalam, menjelajahi konsep menarik tentang cara menjadi sosok misterius yang tak hanya memikat hati, tetapi juga membangun kekaguman dari banyak orang. Mari bersama-sama meresapi misteri dan keunikan sebuah perjalanan yang membawa kita melalui batas-batas biasa. Pernahkah Anda merenung tentang sosok misterius yang dengan begitu indahnya memancarkan daya tarik yang sulit dijelaskan? Kali ini kita akan membongkar rahasia di balik daya magis tersebut. Menjadi misterius bukanlah semata-mata menyembunyikan diri di balik tirai ketidakjelasan, melainkan seni menciptakan daya tarik yang tak terelakkan, seperti pesona yang mampu memikat hati siapapun yang menyaksikannya. Melangkah ke dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi konsep yang mendalam dan prinsip-prinsip esensial yang akan membimbing kita menuju ke dalam kepribadian yang memukau. Ini bukan sekedar petualangan, tetapi merupakan penemuan diri yang akan membuka mata kita terhadap potensi yang terpendam. Mari kita nikmati setiap detailnya, karena kita akan menggali cara menyatukan misteri dan daya tarik, membentuk diri kita menjadi karya seni yang tak terlupakan. Saya mengundang Anda untuk bersama-sama menapaki jalan misteri ini, menggali keberagaman yang ada di diri Anda, dan menemukan kunci untuk menjadi sosok yang tak terlupakan dan penuh daya tarik. Langkah awal yang menjadikan Anda menjadi sosok misterius ialah menjadi tenang. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kadang kita seperti sedang berada di roller coaster emosi. Tapi apakah Anda tahu ada kekuatan besar di dalam ketenangan? Mari kita bahas bagaimana cara kita bisa tetap tenang di tengah kehidupan yang serba cepat ini dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Dan tahukah Anda, menemukan ketenangan ini sekaligus adalah cara menjadi sosok misterius. Ketika kita tahu diri sendiri, artinya kita lebih aware terhadap perasaan dan reaksi kita terhadap situasi. Coba perhatikan bagaimana tubuh dan pikiran kita merespon ketika sedang marah atau stres. Dengan mengenal diri sendiri lebih baik, kita bisa lebih mudah mengendalikan emosi dan lebih stabil. Orang misterius seringkali memiliki kekentalan emosi yang sulit ditebak, dan hal ini dimulai dengan kemampuan mereka mengelola diri sendiri. Setiap orang pasti mengalami stres. Nah, yang penting bagaimana cara kita mengelolanya. Cobalah dengan teknik-teknik sederhana seperti bernafas dalam-dalam atau fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ini akan membantu kita menghadapi masalah tanpa harus merasa kewalahan. Orang misterius mampu menghadapi banyak tekanan tanpa menunjukkan banyak ekspresi, membuat orang lain penasaran tentang bagaimana mereka tetap bisa tenang. Prioritaskan yang penting. Kehidupan seringkali memberikan banyak tuntutan, tapi tak semuanya sama pentingnya. Orang yang tenang tahu betul mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Mereka punya fokus yang jelas, jadi tak gampang bingung. Orang misterius juga seringkali memiliki agenda yang tersembunyi, dan kejelasan prioritas mereka menjadi daya tarik misterius. Sikap ramah dan hormat membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Orang yang tenang biasanya menjadi teman yang menyenangkan. Caranya simpel, yaitu perlakukan orang lain dengan ramah dan hormat. Gak ada yang suka dengan orang yang sulit didekati, tetapi sebaliknya, orang misterius biasanya memiliki daya tarik sosial yang kuat. Terima ketidakpastian dan belajar dari kegagalan. Hidup gak selalu lurus dan kadang penuh kejutan. Orang yang tenang mampu menerima kenyataan ini dan belajar dari setiap kegagalan. Mereka tak terlalu keras pada diri sendiri dan selalu bisa belajar dari setiap kejadian. Orang misterius seringkali memiliki ketangguhan batin yang membuat mereka tetap misterius dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi, menemukan ketenangan itu bisa dimulai dari langkah-langkah yang sederhana. Dengan menjadi lebih tenang, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih mantap dan bahagia. Dan tahukah Anda, kekuatan ini sekaligus menjadi kunci untuk menjadi sosok misterius dan menarik perhatian orang di sekitar kita. Langkah yang kedua adalah kurangi bicara. Salah satu langkah ampuh untuk menjaga aura misterius adalah dengan mengurangi jumlah bicara. Orang misterius cenderung tidak membahas isi pikiran mereka.
Dengan begitu, orang di sekitar menjadi lebih penasaran dengan apa yang sesungguhnya berada dalam benak mereka. Tidak perlu menceritakan segala detail atau memberikan informasi yang berlebihan. Dengan menyisakan ruang misteri dalam komunikasi, orang-orang akan lebih tertarik untuk mencari tahu lebih banyak. Seni menjaga jarak dalam percakapan bisa menjadi kunci daya tarik misterius yang membuat orang lebih ingin tahu tentang pemikiran dan pandangan hidup kita. Sebagai contoh, ketika ada topik yang sebenarnya bisa dijawab dengan singkat, seseorang yang misterius cenderung memberikan jawaban yang singkat dan mengundang rasa ingin tahu orang lain. Hal ini menciptakan aura misteri dan membuat orang lain penasaran tentang lapisan kehidupan yang lebih dalam. Jadi, kurangi bicara dan biarkan orang lain penasaran dengan keunikan dan ketidakdiketahuan kita. Selanjutnya ialah, jangan terlalu banyak bereaksi. Untuk merawat kepribadian yang misterius, penting untuk tidak banyak bereaksi terhadap situasi di sekitar. Cobalah menjadi orang yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Misalnya, ketika semua orang tertarik untuk mengintip sesuatu dari dalam kelas, kamu tidak perlu ikut tertarik melakukan hal tersebut, karena itu sama sekali bukan urusanmu. Orang misterius cenderung menunjukkan reaksi yang terkontrol dan tidak terlalu terpengaruh dengan gejolak di sekitarnya. Ketika kita tidak terlalu banyak memberikan respon yang terlihat, orang lain cenderung bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Sebagai contoh, dalam situasi yang penuh drama atau kehebohan, seseorang yang misterius mungkin akan tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan. Mereka mengendalikan ekspresi emosi mereka, sehingga orang lain tidak bisa dengan mudah membaca apa yang sebenarnya dirasakannya. Hal ini menciptakan lapisan misteri yang menarik perhatian orang lain. Jadi, jangan terlalu banyak memberikan reaksi yang terlihat. Biarkan orang lain berspekulasi dan mencari tahu lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya kita menghadapi situasi. Kunci utama di sini adalah menjaga ketenangan dan menahan diri dari terlalu terlibat secara emosional pada setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Cara yang keempat ialah perbanyak mendengar daripada mengatakan. Salah satu cara efektif untuk menjaga kesan misterius adalah dengan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Biarkan orang lain berbicara dan kita cukup menjadi penampung informasi. Tidak perlu berbicara terlalu banyak, karena terkadang kita kebablasan mengungkapkan hal-hal yang sebaiknya tetap menjadi rahasia. Orang misterius cenderung menahan diri dari memberikan terlalu banyak informasi tentang diri mereka. Mereka lebih suka menjadi pendengar yang baik, memperhatikan percakapan orang lain, dan memberikan sedikit respon. Dengan cara ini, orang lain akan merasa bahwa ada banyak hal yang mereka tidak tahu tentang kita menciptakan aura misteri. Contohnya, dalam pertemuan sosial, alih-alih mengisi percakapan dengan cerita-cerita pribadi, seseorang yang misterius mungkin lebih memilih untuk mendengarkan orang lain dan memberikan tanggapan yang singkat. Ini tidak hanya menciptakan rasa misteri, tetapi membuat orang lain merasa dihargai karena bisa berbicara tentang diri mereka sendiri. Jadi, perbanyaklah mendengarkan, perhatikan dengan seksama, dan tahan diri dari keinginan untuk terus bercerita tentang diri sendiri. Dengan begitu, kita dapat mempertahankan kesan misterius yang membuat orang lain penasaran tentang apa sesungguhnya yang ada di dalam pikiran dan kehidupan kita. Yang kelima, jangan selalu bersedia. Saat seseorang bertanya tentang waktu luang kita, bukan berarti kita harus selalu menyatakan kesiapan untuk membantu. Terkadang dengan tidak selalu bersedia, kita dapat menjaga harga diri dan menghindari persepsi bahwa kita selalu bisa dimanfaatkan kapan saja. Orang yang misterius tidak langsung memberikan jawaban setuju atau bersedia dengan mudah. Mereka menghargai waktu dan merasa bahwa ketersediaan mereka memiliki nilai. Dengan bersikap hati-hati terkait waktu luang, kita dapat mencegah orang lain meremehkan dan menganggap kita sebagai sumber bantuan yang selalu siap. Contohnya, ketika teman bertanya tentang waktu luang, kita bisa memberikan jawaban yang mencerminkan pertimbangan dan batasan kita. Misalnya, saat ini saya sedang memiliki komitmen yang lain, jadi saya harus memastikan bahwa saya bisa memberikan waktu yang cukup jika saya setuju.
Karena itu, mari kita cari waktu yang cocok untuk keduanya. Dengan bersikap bijaksana terkait ketersediaan kita tidak hanya menjaga batas-batas pribadi, tetapi juga menciptakan aura misteri yang membuat orang lain merasa perlu untuk bisa memahami dan menghargai waktu dan kontribusi kita. Dan yang terakhir, dan perlu Anda ketahui, Anda tidak perlu menjelaskan perihal dirimu sendiri. Seseorang yang misterius tidak perlu menjelaskan dirinya kepada orang lain. Bagaimanapun juga, misteri terletak pada ketidakjelasan dan keunikan. Saat ditanya tentang perasaan atau pengalaman pribadi, tidak perlu memberikan penjelasan mendalam. Cukup tetap tenang dan fokus pada urusan sendiri. Mengapa begitu penting untuk tetap merahasiakan beberapa aspek ini? Karena dengan cara ini, kita menciptakan ruang untuk orang lain bertanya-tanya dan merasa penasaran. Apakah kita marah, sedih, terpengaruh oleh sesuatu? Tidak perlu memberikan jawaban rinci. Cukup tampilkan sikap yang tenang dan melanjutkan hal-hal yang kita lakukan. Contohnya, jika seseorang bertanya mengapa kita terlihat berbeda hari ini, kita bisa dengan santai menjawab, mungkin itu hanya kebetulan, dan tidak ada yang spesial. Dengan begitu, kita memberikan informasi yang tetap misterius, dan orang lain mungkin merasa tertarik untuk lebih tahu. Jadi, tahan diri untuk tidak selalu menjelaskan setiap aspek diri. Biarkan beberapa hal tetap menjadi misteri. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga daya tarik misterius, tetapi juga memberikan orang lain kesempatan untuk menjadi lebih tahu dan memahami kita dengan cara yang lebih mendalam. Terima kasih telah menemani kita dalam serangkaian pembahasan tentang untuk menjadi misterius. Kita telah menjelajahi cara-cara sederhana untuk merawat aura ketidakdiketahuan dan keunikan dalam hidup kita sehari-hari, dari mengurangi bicara hingga menjaga ketersediaan. Semoga semua ini bermanfaat bagi kalian yang ingin menyelami sisi misterius dalam diri. Keseriusan dalam menjaga misteri bisa membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Ingatlah, serius bukan berarti kaku atau tidak bersenang-senang. Serius adalah tentang memberikan nilai pada setiap aspek hidup kita, menjaga batas dan tetap fokus pada tujuan tanpa kehilangan esensi kebahagiaan. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi dan meraih kedalaman diri yang lebih dalam.